Selamat siang teman-teman semua, semoga sehat-sehat selalu. Kita masih seputar copy trading ya, khususnya ini di OctaFX ya. Copy trading ya, ini saya mau sharing bagaimana cara memilih master agar lebih konsisten profitnya ya, walaupun tidak ada jaminan teman-teman ya. Tidak ada jaminan paling enggak kita untuk memperkecil resikonya teman-teman ya, kalau teman-teman tetap mau ikut copy trading di OctaFX ya. Nah, copy trading biasa saya ikutin tuh, kalau selain di OctaFX juga di Bybit ya, teman-teman ya. Ada yang profit, ada yang loss juga, teman-teman ya. Fairnya seperti itu. Jadi tidak selalu profit, tidak selalu loss juga, tapi ada profit, ada loss juga. Tergantung hokinya kita masing-masing nanti, apakah lebih banyak profitnya atau lossnya ya. Jadi sebelumnya saya ingatkan, gunakan uang dingin teman-teman ya kalau kita mau ikut copy trading. Gunakan uang kopi aja teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman loss, nanti anggap aja kopinya tumpah ya. Nah, minimum investasi yang kita minimum deposit yang kita sertakan kalau di OctaFX ini 25 US dollar teman-teman ya. Ini kita trading forex ya. Jadi trading per mata uang di sini ya. Itu nah, teman-teman kalau misalnya kalau ikut di Bybit itu trading ini teman-teman, kripto ya. Kripto tradingnya, kalau di sini forex ya. Nah, kalau teman-teman mau milih master itu sebaiknya pilih master yang salah satunya, kalau yang paling penting kalau saya biasa ikut itu yang pertama ini ya. Resikonya paling kecil nih ya. Kan tingkat resiko ada mulai 1 sampai 6 ya. Ada yang 6 nih. Nah, ini 6. Ini resiko paling besar teman-teman ya. Kalau saya sih tidak menyarankan ya, walaupun itu teman-teman sendiri yang pilih. Terus kemudian ada yang most populer teman-teman ya, ada yang paling populer. Ini juga salah satu yang bisa kita jadikan acuan ya, walaupun nggak jaminan teman-teman ya. Ini kalau paling populer biasanya yang paling banyak pengikutnya nih ya teman-teman ya. Itu yang kedua ya, yang kedua atau ketiga tadi ya. Kalau komisi yang dia minta ini saya nggak terlalu berpengaruh untuk saya ya. Mau dia minta komisi 50% pun nggak masalah ya, yang penting dia profit terus ya. Itu yang paling penting teman-teman ya. Jadi komisi tidak masalah ya kalau bagi saya ya. Tapi di sini ada yang komisi macam-macam ya, ada yang 30%, ada yang 25%, ada yang free juga ada teman-teman ya. Ada juga yang free. Saya berapa kali lihat ada yang free ya. Nih ada yang 17% ya komisi yang diminta ya. Tapi bagi saya komisi, nah ini ada yang free tuh ya. Tapi bagi saya komisi ini nggak penting ya. Jadi mau dia minta 50% pun silahkan aja ya. Yang penting dia profit terus ya. Mau dia minta free pun kalau misalnya ternyata loss mulu, habis juga kan modal kita nanti, ya nggak? Jadi teman-teman harus pahami di situ ya. Nah, komisi ini kapan akan diambil? Ini komisi kita dipotong ya saat kita take profit ya. Jadi kalau kita master ini, kita udah ikuti master ini, terus kita take profit ya, master ini ternyata profit, terus kita ambil profit kita, itu langsung dipotong. Kalau profitnya misalnya 100 US dollar, dia minta 30%, berarti kita cuma terima nanti begitu kita take profit, kita cuma terima 70 US dollar seperti itu ya. 30 US dollarnya untuk komisi dia ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, satu lagi ya, saya menyarankan kalau teman-teman mau ikutin salah satu master ya, selain tadi 3 atau 4 kriteria tadi ya, ini salah satunya lagi itu yaitu minimum investasinya jangan kurang dari equity dia ya. Apalagi dia ada floating loss mungkin di sini ya. Nah, dia nggak ada floating profit ya, berarti dia kemungkinan sedang tidak trade ya, tidak ada ini, close semua. Nah, ya betul ya, dia close semua teman-teman ya, dia close semua, makanya tidak ada floating ya. Kalau ada floating tuh biasanya plus minus di sini nanti ya. Jadi yang plus yang minusnya digabung di sini, ini akan terlihat di sini floating profitnya dia. Nah, ini balance 148, di sini dia 148 sama, berarti dia memang tidak trading. Nah, saya tidak menyarankan kalau ininya jauh berbeda ya, apalagi kayak gini 2 kali lipat teman-teman ya. 64 sini 148 ya. Sebaiknya ini sama paling kurang teman-teman ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya saat dia nanti floating loss ya. Kalau floating loss kita sedikit aja di sini 64 ya. Dia masih aman saat dia sampai minus 64 misalnya ya. Kalau kita sudah akan MC ya, margin call. Jadi sebaiknya equity-nya nggak jauh beda dengan minimum investasi kita ya.
Terus kemudian yang satu lagi ya, saat dia trade, di sini kita lihat trade teman-teman ya. Pilih master yang menurut saya teman-teman ya, yang tentunya close profitnya tinggi ya. Nah, close ini pun floating lossnya pun nih ya, dia rendah teman-teman ya. Jadi jangan ambil master yang, saya tidak menyarankan lah ya, saya tidak menyarankan ambil master yang saat terjadi floating loss, kalau dia asal ambil posisi ya sampai gede di sini, sampai minus sekian, sampai mungkin mendekati nilai investasi kita misal 25 ya, dia minus 12 minus 10 masih dibiarkan, itu sangat beresiko. Saya tidak menganjurkan untuk ikut master yang seperti itu ya, karena sangat beresiko akan terjadi MC ya, margin call ke kita dan modal kita habis nanti. Jadi sebaiknya pilih master yang saat dia salah ambil posisi ya, harusnya sell ternyata buy, atau harusnya buy ternyata sell. Nah, dia minus 0,46 aja dia sudah close ini ya. Ini untuk mengamankan modal investasi kita teman-teman, yang modal kita ya. Jadi kalau misalnya dibiarkan sampai tinggi, walaupun memang bisa aja memang berbalik arah ya, bisa terjadi teman-teman itu ya. Jadi mungkin floating lossnya baru minus 1, 2, 3, ternyata nggak sampai 4 dia sudah berbalik arah untuk menjadi plus ya, bisa terjadi teman-teman ya. Cuman untuk mengurangi resiko harusnya ada stop loss ya. Nah, kalau teman-teman ngikut juga ya, itu ada juga di sini stop loss sendiri. Jadi kita misalnya cut lossnya dia hitungannya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh ini nggak bagus ini ya, masternya ini banyak minusnya, banyak floating lossnya, udah kita cut aja langsung, kita berhenti langsung, itu bisa langsung teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi salah satu kriteria kita pilih master seperti itu ya teman-teman, untuk dipahami. Hati-hati karena tidak ada master yang konsisten ya, pengalaman saya. Semua master ada pasti lossnya ya. Jangan sampai saat kita lihat, oh ini profit, tapi begitu kita ikut ternyata loss dia ya. Itu bisa terjadi banget teman-teman ya. Saya pernah mengalami juga ya. Makanya saya sharing di sini untuk hati-hati teman-teman gunakan uangnya ya, karena kita kan pasrahin ke master, ceritanya kan master nih teman-teman ya, ceritanya ya. Kita berharap masternya ini benar-benar punya technical analisis dan fundamental analisis yang bagus ya. Jadi profit ya, tapi kan prakteknya sih nggak selalu begitu teman-teman ya, bisa loss juga ya, karena dibilang kan master juga manusia ya, itu bisa terjadi dan sangat bisa terjadi. Makanya gunakan uang kopi teman-teman ya. Kalaupun loss, anggap aja kopinya tumpah ya teman-teman ya. Tapi itu satu hal ya teman-teman ya. Tadi yang beberapa kriteria yang saya share tadi ya, untuk kita hati-hati gunakan uang kita, dan kita hati-hati dalam memilih master ya. Saya sih tidak menyarankan master yang misalnya dia tinggi banget floating lossnya ya. Ini mungkin seperti, nah ini udah agak tinggi nih, minus 2 ya, dia masih ini. Nah ini close nya di minus 8 tuh, akhirnya close juga ya, mungkin nggak tahan akhirnya close juga minus 8 ya. Ini minus 16 masih open nih, saya ini nggak ngerti nih teman-teman nih ya. Minus 16 masih open, minus 8 sudah close, tapi memang beda ini sih, beda pair mata uangnya dia ya. Nah ini sangat beresiko teman-teman ya. Nih minus 16, bayangkan kalau kita minim investasinya aja cuma 25, ini 33 nih teman-teman ya. Kita lihat nih floating lossnya berapa dia. 18 nih ya. Udah setengahnya dari 33 teman-teman ya. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi ini 33 kurang 18 ini cuma berapa? Sekitar 12 ya. 12 lebih ya. Atau 15 ya, ini sudah habis kita nih ya. Sedangkan dia masih ada equity, dia masih bertahan dia. Itu yang saya sarankan untuk saya sih tidak mau mengikuti ya kalau gitu ya. Jadi harus hati-hati. Makanya ini masternya saya iniin teman-teman ya, saya blur ya. Jadi saya tidak subjektif ke salah satu master lah ya. Tapi kalau di trade-nya teman-teman, di trade-nya ini masih ada minus ya, atau minusnya tinggi, close-nya dia masih tinggi, ini sangat berisiko untuk kita. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharingnya ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau kekurangan. Satu hal, gunakan uang dingin ya, karena
fluktuatif banget, bisa profit sewaktu-waktu, bisa loss sewaktu-waktu. Profitnya temannya menikmati, lossnya pun teman sendiri yang pusing ya, Anda sendiri yang pusing. Profit Anda yang menikmati, lossnya Anda sendiri yang menikmati ya, Anda sendiri yang pusing. Jadi hati-hati gunakan uangnya kalau kita mau ikut copy trading. Oke, sukses selalu, sehat selalu, terima kasih.